Pemirsa, demo mahasiswa Universitas Pekalongan terkait dengan tindakan asusila dari salah satu oknum dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Alasan dari demo ini dilaksanakan karena tidak kunjung ada penyelesaian atau informasi yang lugas mengenai kelanjutan dari kasus tersebut. Sementara jumlah video pornografi yang telah terekam kamera rahasia di toilet lebih dari 300 video menurut narasumber. Ini terbuka lebar buat teman-teman semua. Panggung ini terbuka lebar buat untuk mengawali pagi hari ini. Yang sedang duduk kita berdiri bareng dulu. Kita semuanya berdiri dulu, menyaksikan penampilan-penampilan yang ada di sini. Semuanya bisa berdiri. Semuanya bisa berdiri. Kita akan kejayaan kepada rakyat, persimpangan jalan kepada pewaris peradaban yang dalam menggoreskan sebuah wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Itu mahasiswa, itu mahasiswa, itu mahasiswa. Suaranya Mbak. Mas, kamu sini Mas. 1, 2, 3. Sebagai mahasiswa dengan adanya kasus perekaman video di toilet ini, gimana, trauma atau gimana? Oke, perkenalkan nama saya Sofatul Fuadah. Di sini saya sebagai perwakilan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dan termasuk saya dan teman-teman juga menggunakan toilet di gedung A tersebut, dan tentunya saya sangat kecewa dengan kinerja Satgas PPKS Universitas Pekalongan. Karena apa? Karena kamera ditemukan itu tanggal 18 Juli 2023. Tetapi sampai saat ini pelaku belum diketahui nasibnya, pelaku belum diketahui bagaimana keadaannya sekarang, apakah sudah disanksi, apakah sudah dihukum, apakah pelaku masih berkeliaran di kampus, karena menjadikan mahasiswi Fakultas Hukum semuanya pada trauma untuk masuk kembali ke toilet. Jadi merasa bagian dari korban juga? Iya betul, karena saya merasakan bagian dari korban, karena juga saya di sini sebagai perwakilan dari mahasiswa Fakultas Hukum juga merasakan kekecewaan dan merasa harga dirinya juga dirugikan. Karena apa? Karena pihak kampus Satgas PPKS itu sudah tahu barang bukti, itu sudah tahu isi barang bukti video pornografi, di dalamnya ada aktivitas di dalam toilet, tapi kenapa mereka diam saja? Tapi kenapa mereka tidak menegaskan, tidak menindak itu secara tegas? Kenapa mereka diam saja? Dan Ketua Satgas PPKS pun merupakan Wadik 3 Fakultas Hukum, yang merupakan Wadik 3 Fakultas Hukum itu termasuk kemahasiswaannya Fakultas Hukum sendiri. Beliau sudah tahu korban-korbannya itu mahasiswanya sendiri, tapi kenapa diam saja? Tapi kenapa tidak bertindak apapun? Apa harus menunggu viral kayak gini baru kita demo, baru mereka baru bisa bergerak, atau gimana gitu? Jadi Ormawa Fakultas Hukum juga memberikan petisi, yaitu petisi ini mungkin karena mereka sendiri juga merasa jadi korban, karena nggak tahu mau menyampaikan kayak mengadu ke siapa. Saya merasa jadi korban, saya mau mengadu ke siapa? Dan Satgas PPKS juga tidak aware sama korban. Jadi Satgas PPKS itu bilangnya kita bekerja secara rahasia. Rahasianya sampai mana? Apakah korban sudah dilindungi? Apakah korban sudah diberi bantuan psikologis atau bantuan hukum atau apa? Kan kita nggak tahu. Sementara mahasiswi Fakultas Hukum semuanya yang termasuk menggunakan toilet itu juga merasa khawatir kan, gimana kalau pelakunya belum ketangkap. Mungkin ini saya bisa bacakan petisinya. Ini petisi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum untuk Rektor Unikal. Jadi
menegaskan bahwa kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum mewakili semua korban menyatakan, satu, bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, temuan kamera di toilet perempuan Gedung A meresahkan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dan kami menuntut adanya jaminan kampus aman serta bebas dari kekerasan seksual. Dua, bahwa mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum termasuk menggunakan fasilitas toilet perempuan di Gedung A merasa dirugikan dan kami menuntut sarana prasarana dalam lingkup Tridharma perguruan tinggi yang bebas dari kemungkinan kekerasan seksual. Yang ketiga, bahwa kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum menuntut jaminan ketidakberulangan kasus kekerasan seksual yang serupa. 4. Bahwa kasus ditemukannya kamera di toilet Fakultas Hukum yang di dalamnya terdapat banyak video mengandung unsur pornografi membuat rasa khawatir yang berkepanjangan. 5. Bahwa kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum menuntut rektorat untuk mendampingi dan memberikan perlindungan bagi korban termasuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum lain yang terdampak pada kasus ini. 6. Bahwa kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum menuntut rektorat agar menghukum pelaku seberat-beratnya dan seadil-adilnya. 7. Bahwa kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum menuntut rektorat Dekanat Fakultas Hukum dan pihak-pihak terkait untuk memproses kasus kekerasan seksual di Gedung A secara cepat dalam ranah sanksi hukum administrasi maupun sanksi hukum pidana. Oke, jadi emang ini kasusnya itu udah ranahnya pidana. Jadi seharusnya Satgas itu kalau sudah tahu itu kasus tindak pidana, seharusnya itu menyerahkan ke pihak penyidikan. Karena barang bukti itu ada di Satgas dan mereka tidak ada tindakan apapun dan kami sudah khawatirnya itu udah berkepanjangan. Jadi kami di sini juga mau speak up karena ini sudah termasuk tindak pidana yang emang itu udah melanggar undang-undang TPKS pasal 14 kan itu tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai mahasiswa yang juga menjadi korban karena kerap menggunakan toilet itu, apa mau mengupayakan secara hukum, misalkan mengadu, melapor dan sebagainya? Betul, karena dengan adanya petisi ini mungkin kita teman-teman Fakultas Hukum juga tentunya berharap bahwa kasus ini dibawa ke ranah hukum, bukan berhenti di sanksi administratif saja, karena Satgas PPKS itu hukumannya itu sanksi administratif kayak mungkin diskorsing atau di DO. Jadi kita berharap sanksinya itu nggak di sanksi administratif saja, jadi ini sanksinya itu ke ranah hukum karena ini udah merupakan tindak pidana kekerasan seksual karena itu udah merugikan banyak korban sekali gitu. Kalau pelakunya masih beraktivitas di kampus? Belum diketahui pelakunya siapa, pelakunya di mana, dan pelakunya juga dipastikan juga orang-orang yang beraktivitas di kampus kan pastinya kan. Gitu. Dugaannya berapa lama Mbak pengambilan gambar itu? Karena videonya itu udah banyak, mungkin udah lama, bukan pelakunya itu bukan menaruh kamera itu pas hari itu doang, kebetulan mungkin pas itu lagi apesnya gitu. Dan materi-materi itu kan jumlahnya ratusan. Khawatir nggak atau pernah ngecek nggak ke Twitter atau ke situs-situs yang biasa menampung kayak gitu? Sebenarnya kita nggak berani Pak, nggak berani mengecek kayak hal seperti itu karena kita takut trauma ya Pak, misal ada video di situ dan takutnya juga video itu diperjualbelikan karena kan kita kan nggak tahu kalau pelaku itu ada salinan videonya kayak gitu. Soalnya kan ditemukannya kamera di kampus itu direcovery sama pihak ahli elektronik di kampus Puskom. Nah itu di recovery videonya, ternyata banyak video yang tersimpan di kamera itu di sejauh ini informasi sudah berapa video yang ratusan Pak, ratusan enggak sumbernya mengatakan lebih dari 300 benar? Itu masih dugaan Pak karena pihak Satgas PPKS sendiri juga tidak mengungkapkan pemeriksaannya. Oke. Siap, nama lengkap? Sofatul Fuada. Dari fakultas? Fakultas Hukum. Semester 7. Ketahuan bulan kita akan jadi kuat, teman-teman yang akan menyuarakan suaranya, Jujur saja ke sini teman-teman, kita bersatu doa bersama-sama, doa menurut agama kepercayaan masing-masing dipersilahkan.